Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mariam SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Depok. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi kelas sebagai aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nihayah Az-Zahra Esmat, yang pada hari ini akan menjadi objek pengamatan saya dalam observasi kelas. Baik, kita mulai saja ya, langsung saja kita akan memulai kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Naya. Waalaikumsalam, Bagaimana kabarnya Bu Naya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sima kabar? Alhamdulillah baik, semoga kita selalu sehat-sehat ya Bu Naya. Baik Bu Naya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Nanti sebelum saya akan mendampingi Bu Naya nih dalam kegiatan observasi kelas di pembelajaran Bu Naya. Sebelumnya tujuan diadakan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Naya lakukan. Nah, kenapa pada hari ini kita melakukan praobservasi terlebih dahulu agar sebagai persiapan awal nih sebelum Bu Naya melakukan kegiatan pembelajaran, biar lebih siap, biar lebih percaya diri dan bisa memberikan pelajaran terbaik nih untuk anak-anak murid. Gitu ya Bu Naya? Benar sekali. Oke, baik Bu Naya, nanti saya izin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Naya, boleh ya? Boleh dong. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih Bu Naya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Naya capai dalam pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kali ini adalah peserta didik mampu mengetahui unsur-unsur lingkaran dan mereka mengetahui bagaimana cara mencari luas dan keliling dari lingkaran. Berarti tujuan pembelajarannya Bu Naya ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan nih yang ingin Ibu capai nanti saat pembelajaran di area mana nih Bu Naya? Yang ingin saya capai itu area pengembangan keterampilan mereka dari sesi diskusinya, mereka mengamati materinya dan segala macamnya. Berarti dari segi keterampilan siswa ya, baik dalam diskusi atau baik dalam presentasi atau apapun Ya, gitu ya Bu benar Naya. sekali. Baik. Dan saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Bu Naya terapkan di kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya, baik dari model pembelajaran atau metodenya, kira-kira seperti apa nih Bu? Di sini strategi pembelajaran saya itu strategi pendekatan berdiferensiasi dengan modelnya itu game based learning Bu. Terus metodenya nanti akan ada diskusi kelompok, nanti akan dipresentasikan seperti itu. Berarti menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya, pakai games learning ya nanti ya? Iya, Wah, seru benar. banget nih kayaknya. Oke, Kan ditambah dengan metodenya diskusi kelompok. Iya, jadi kan kalau matematika gitu-gitu aja takutnya anak mumet, jadi kita harus betul. bawa dengan yang seru-seru. Oke, Semoga oke. sih ya. Iya, amin. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran nih yang nanti Bu Naya akan gunakan di kelas, media seperti apa nih Bu Naya? Media yang akan saya gunakan nanti yang pertama pasti akan ada LKPD, terus juga nanti sebelum kita mengerjakan LKPD dan anak berdiskusi, saya akan menampilkan sedikit kira-kira nih anak tahu nggak apa sih yang akan dipelajari, jadi nanti akan ada PowerPoint-nya seperti Betul. itu. Berarti ada LKPD, disiapkan juga PowerPoint ya. Benar. Baik, benar. Baik, nah kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut nih? Di hari apa, di kelas berapa, di jam keberapa nih Bu? Di hari Senin di kelas 96 jam ke-3 dan ke-4. Baik, berarti pembelajarannya nanti akan saya dampingi di hari Senin di kelas 96 ya? Iya, benar. Oke, baik. Jadi nanti hari Senin depan saya akan hadir di kelas Bu Naya ya. Saya akan melakukan kegiatan observasi kelas dan mencatat apa saja yang sudah terjadi di dalam kelas Bu Naya gitu. Nah, nanti Bu Naya nih sebelum setelah kita melakukan kegiatan observasi, saya juga mohon izin nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Naya. Oke, siap. Nah, pasca observasinya itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Gitu. Semoga Oke, Bu Naya oke. bersedia ya. Selalu bersedia. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Naya, apa yang Bu Naya dapatkan dari percakapan kita hari ini nih Bu? Yang saya dapatkan sih ya, yang pasti bisa lebih well prepared dalam menyiapkan apa-apa yang akan saya berikan ke anak-anak nantinya gitu, mulai dari KPD-nya, terus dari modelnya yang saya cari-cari yang harus bener-bener anak-anak kira-kira
menarik gaya kayak gitu. Terus dari modulnya semuanya deh benar-benar dipersiapkan dengan baik. Oke, berarti lebih prepare ya untuk kegiatan benar. pembelajaran. Baik, Bu Naya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah berbincang dengan saya nih mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Sampai ketemu di hari Senin depannya, Bu Naya. Iya, siap. Baik, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Naya. Sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang semangat? Oke, berarti dipimpin oleh Andika. Oke, Aselma, silakan Andika. Kita pimpin doa dulu. Oke, kita berdoa. Mulai pelajaran yang pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan telah masuk doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya lemes, udah pada makan belum sih? Belum. Tapi pada sehat semua. Hari ini ada yang mau masuk? Siapa? Tebak. Oke, tebak ya. Aiman. Ya. Aiman kenapa? Sakit. Aiman sakit. Lagi. Berapa orang yang masuk? Dua. Aiman satu. Oh, I know. Devina. Devina kenapa? Sakit. Oke, Devina sakit. Aiman sakit juga. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya belajar MTK, bener. Tapi ada yang tahu apa? Terakhir kita sudah belajar sampai mana? Ada yang masih ingat nggak? Sampai 5. Volume 5 sudah? Oke. Kalau misalkan kita sudah menyelesaikan bangun ruang sisi data, otomatis kita akan masuk ke yang sisi lengkung. Tapi ada yang masih ingat nggak? Di awal banget ini sudah menjelaskan sebelum kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung, kita akan masuk ke satu materi. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, coba boleh dilihat. Kalau misalkan ibu tunjukkan gambar ini, berarti yang terpikirkan sama kalian apa? Lingkaran. Jadi sebelum kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung, otomatis kita harus mengetahui dan kita harus paham betul apa itu lingkaran. Oke. Kira-kira gambar yang pertama gambar apa? Yang kedua? 3. Yang keempat? Hafal banget ya. Kalau yang kelima? Terus? Dia atau aksen. Nah, di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Materi lingkaran sudah pernah diajarkan belum di sebelumnya? Kelas berapa? Kelas SD pernah? Oke, nanti kita review ulang tuh apa itu unsur-unsur yang ada di lingkaran itu apa aja. Nah, yang kedua, kalian bisa menentukan luas dan keliling dari bangun data lingkaran. Oke? Nah, sekarang silakan kalian buat kelompok yang berisikan 4 orang. Bebas, 4 orangnya terserah kalian seperti apa. Nanti
Namanya juri, yang warna putih yang besar itu namanya juri. Oke, lanjut boleh? Jarak dari titik pusat ke dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi tadi kalian sudah mempresentasikan dan kalian juga sudah mencarikan apa itu unsur yang ada di lingkaran. Oke, kalau ibu tanya, ada apa aja unsur yang ada di lingkaran? Boleh satu orang, siapa yang mau jawab? Ada apa saja unsur yang ada di lingkaran? Oke, boleh kita coba apa aja? Ada apotema, merek, tali busa, titik busa, busur, duri, jari-jari, diameter, jadi di lingkaran itu dia punya bagian-bagiannya ya. Ada diameter, ada tali busur, ada juring, ada temberek, ada apotema, ada apa lagi? Ada titik pusat ya. Oke, kalau misalkan ibu tanya, jari-jari itu berapa kalinya diameter? Jari-jari berapanya diameter? Oke, kalau misalkan ibu tanya lagi, apa rumus luas lingkaran? I kali R dikali kalau kelilingnya? 2 kali Pi kali R atau Pi kali I kali D. Oke, berapa nilai Pi-nya? 20 sama 3,14. Bedanya? Oke, apa boleh? Salah satu. Hah? Oke, terus ya. Kalian ada kesulitan nggak tadi selama pengerjaan? Coba, ada yang merasa kesulitan nggak dalam pengerjaan? Apa tuh? Kenapa Lisa? Oke, masih kurang paham dalam menghitung jari-jari ketika sudah diketahui kelilingnya ini ya. Ada lagi yang kesulitan atau gampang banget nih soalnya?
Oke, Andika. Dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Mariam dalam percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Anastiawati dengan rekan kerja saya yang luar biasa yaitu Ibu Nihaya Azahra Esma. Baik, mohon izin Bu Ana, saya memulai percakapan pada hari ini ya. Baik Bu Naya, kita di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada Bu Naya berkaitan dengan pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang telah Bu Naya lakukan. Baik, kita mulai ya Bu Naya ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Naya, bagaimana nih perasaan Bu Naya nih terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu Naya? Senang banget, benar senang banget karena jadi ada motivasi buat cari model-model yang bisa menyenangkan anak, terus cari model pembelajaran gimana biar semua gaya belajar anak tuh terpenuhi gitu. Jadi ada motivasi itu, apalagi kan zaman sekarang TikTok udah bisa cari-cari model pembelajaran, YouTube dan segala macam gitu. Jadi ada motivasi itu tuh kayak senang banget. Baik, berarti senang ya dan ada motivasi gitu ya dengan kegiatan observasi kemarin. Nah, bagaimana perasaan Bu Naya nih ketika kemarin melaksanakan proses pembelajaran dengan kehadiran saya nih sebagai observer di dalam kelas nih Bu Naya? Jujur awal-awal kok kikuk ya kan gitu. Aduh, ada yang ngeliatin seperti biasa, tapi ya lama-lama cair juga gitu, kayak ya udah ya orang lagi diliatin doang, gak diapa-apain juga kan, gak dikomentarin dan segala macam. Jadi selebihnya sih udah aman, cuma di awal emang kerasa aduh gimana ya, namanya diliatin kan kayak ada rasa deg-degannya gitu. Berarti kikuk ya, tapi lama-kelamaan saya sendiri mungkin gitu ya. Baik, bisa diceritakan kembali nih Bu Naya area pengembangan yang ingin dicapai Bu Naya dalam proses pembelajaran kemarin, terus langkah-langkah terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Naya lakukan kemarin seperti apa? Oke, area pengembangan yang kemarin pengen dituju itu yang pertama ada meningkatkan keterampilan serta diri untuk bekerja sama. Jadi nanti si anak tuh bekerja secara kelompok, makanya di situ nanti mereka juga memberani untuk mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri. Nah, yang kedua, si anak itu nanti bisa meningkatkan pengetahuannya tuh terkait sama materi yang kemarin sudah diajarkan. Gitu. Baik, berarti untuk meningkatkan pengetahuan, gak cuma pengetahuan tapi keterampilan gitu. Bagaimana dengan langkah-langkah terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Naya sudah lakukan kemarin? Kalau langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti di modul ajar. Pertama pas pendahuluan saya menanyakan kabar, berdoa dulu, berdoa terus menanyakan kabar, terus absensi, terus juga kasih pertanyaan pemantik, terus juga mengingatkan materi apa yang sebelumnya sudah diajarkan. Sampai itu anak-anak saya beri kebebasan untuk membuat kelompoknya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing, jadi tanpa paksaan dari saya. Itu anak-anak diberikan waktu selama 15 menit untuk mencari apapun itu terkait materi, boleh dari buku paket, boleh dari Google, boleh dari YouTube. Jadi anak terserah tuh strategi, saya udah bilang juga kan anak terserah kalian atur strategi kalian seperti apa. Mau satu anak menghafal semuanya atau mencari semuanya atau mau dibagi-bagi. Terus ketika waktunya habis semua ditaruh, saya kasih APD. Anak-anak mengajarkan jawabannya sudah ada di depan, jadi anak-anak mencari jawabannya di depan. Setelah itu ada 1-2 kelompok yang observasi dan kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Refleksi, sebenarnya refleksinya juga cuma pertanyaan gimana, sulit tidak dan segala macam, itu selesai benar.
Berarti langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan yang sudah dilakukan sesuai dengan pembelajaran yang Bu Naya buat ya. Baik, terkait dengan area pengembangan nih Bu Naya. Menurut Bu Naya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Naya sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak menurut Bu Naya? Menurut saya sih sudah lumayan dilakukan dengan baik ya, gitu. Walaupun ada kendala sedikit gitu. Sudah dilakukan dengan Sudah baik ya, dilakukan dengan walaupun baik. ada kendala baik. Jika nih Bu Naya, misalnya saya ada skala nih 1 sampai 10 nih, dari yang kurang sampai yang sangat baik nih. Posisi Bu Naya dalam mencapai area pengembangan kemarin gitu ada di posisi berapa nih Bu Naya? Seberapa ya? Kayak sekitar 8,5 kali ya. 8,5, 8,5 ya. Iya. Alasannya kenapa di Bu Naya kalau boleh tahu? Karena jujur karena apa ya, pas pembagian kelompok karena mereka berkelompok secara bebas gitu ya, jadi kadang ada momen dimana nggak kondusif, kurang kondusif gitu, jadi mungkin asik. Udah nih mereka udah nemu, udah nyata dan segala macam, ada selintingan obrolan yang di luar materi. Terus sama mungkin pas pembagian kelompok kali ya, karena mereka bebas, terus ada 1-2 anak yang saya masih apa ya gitu akhirnya. Baik, berarti berjalan sudah baik gitu, namun ada sedikit kekurangan gitu ya. Menurut Bu Naya ini sendiri, kekurangannya atau hambatan kendala apa nih yang kemarin ketika dalam proses pembelajaran ini? Itu salah satunya pas pembagian kelompok sih. Pas pembagian kelompok ya? Pembagian kelompok merasa kayaknya ada apa ya, ada yang kurang deh, masih bisa diperbaiki dan masih bisa ditingkatin lagi. Terus diskusinya juga kayaknya masih ya kurang deh mana. Berarti dari segi diskusi kelompok, pembagian kelompok yang rasa Bu Naya masih kurang. Baik, Bu Naya sudah bisa mengidentifikasi hambatan atau kendala itu. Menurut Bu Naya, bagaimana solusi atau cara yang Bu Naya lakukan untuk mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan hambatan tersebut? Yang pertama pasti refleksi ya dari anak-anak, gimana entah itu kendala dari mereka biar nantinya bisa jadi bahan evaluasi juga buat saya. Terus yang pasti juga nanti nanya-nanya sama rekan sejawat atau mungkin ke ibu kepala sekolah juga, kira-kira gimana sih cara untuk membuat suatu kelompok di dalam kelas itu biar si kelompoknya ini lebih efektif. Baik, berarti selain rekan sejawat, kepala sekolah juga melakukan refleksi kepada siswa ya. Baik. Nah, baik, Bu Naya sudah mencari solusi nih untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, kapan nih Bu Naya akan memulai rencana perbaikan tersebut, Bu Naya? Secepatnya pasti. Jadi ya. Setelah ini kayaknya mungkin ketika ada pembelajaran yang berkelompok, dicoba misalkan dapat solusi dari rekan sejawat seperti ini, refleksi dari rekan seperti ini, dicoba ke anak-anak efektif nggak? Kalau nggak pun dicari lagi gimana caranya biar efektif gitu. Berarti berproses terus ya, Bu Naya dicoba lagi. Nah, dalam proses tersebut nih kan tadi Bu Naya sampaikan secepatnya nih, ada orang yang bisa membantu Bu Naya nggak dalam kegiatan tersebut nanti? Yang pasti sih peserta didik ya, maksudnya dukungan dari mereka juga kan masih penting banget ya. Terus dari teman-teman juga, dari kepala sekolah juga itu dukungan dari mereka tuh sangat berarti loh. Jadi kitanya juga, oh ternyata gini ya gitu, apalagi sama guru-guru yang sudah berpengalaman kan. Baik, berarti ada ya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan dari peserta didiknya sendiri. Baik, Bu Naya, izinkan saya nih mungkin Bu Naya untuk menyampaikan pendapat saya nih tentang proses pembelajaran kemarin gitu ya. Luar biasa, keren banget. Saya cuma bisa bilang keren dulu nih untuk Bu Naya kemarin, karena saya dari awal sampai akhir sudah ngikutin semua pembelajaran yang Bu Naya lakukan gitu. Memang sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi, apa sih area pengembangan yang ingin Bu Naya capai dari segi pengetahuan, keterampilan. Apalagi dari runtutan kegiatan pembelajarannya, saya lihat malah dari awal sampai akhir tuh sudah runtut loh, sudah terlaksana. Yang menarik mungkin yang bikin saya ini bakal jadi acuan buat saya nih nanti ketika pembelajaran, Bu Naya itu ternyata mengabsen itu anak sampai nantangin ya gitu. Coba Bu Naya, siapa yang nggak masuk kira-kira, dan Bu Naya hafal loh itu. Satu kelas hafal loh itu ya, betul ya. Makanya ketika saya bilang, aduh, saya aja terkadang ketika mengajar masih ada 1-2 anak nih yang lupa nama. Tapi kalau Bu Naya udah bisa nebak dan itu jawabannya benar,
ketika yang nggak masuk itu kan jadi benar-benar untuk anak sendiri itu mereka merasa gurunya aja kenal nih dengan kita gitu kan. Jadi ketika pelajaran Bunaya saya yakin mereka semangatnya memang juga antusias luar biasa gitu ya. Maksudnya dari segi Bunaya area pengembangannya di pengetahuan keterampilan, anak sudah bisa menampilkan keterampilan mereka dalam diskusi kelompok gitu. Walaupun mungkin tadi yang Bunaya sampaikan ternyata masih ada 1-2 anak ya pastilah ketika dalam pembelajaran itu kan ada aja gitu ya yang agak berbeda gitu ya dari kemauan kita. Baik, terima kasih Bunaya atas percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan rencana-rencana Bunaya bisa secepatnya terrealisasi gitu ya. Tidak sabar sebenarnya saya ingin mendengar lagi cerita-cerita Bunaya nanti dari langkah-langkah konkret yang sudah Bunaya laksanakan. Ya, terima kasih ya Bunaya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan beri kesempatan kepada Bu Ana selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dari percakapan pasca observasi kita ini. Terima kasih Ibu Sima. Jadi sebetulnya saya sudah menyimak juga observasinya dan hari ini saya juga melihat pasca observasi. Yang pertama mungkin karena sebagian observer udah biasa. Keren banget ya. Dari observasi percakapannya juga luar biasa. Di tengah-tengah pada saat observasi juga saya amati dari mulai pendahuluan, terus pada saat pembelajaran, pada saat anak-anak diskusi, terus saat anak presentasi, dan diakhiri dengan penutup refleksi itu sangat luar biasa. Jadi intinya secara observasi itu kalau misalnya 8,5 skalanya sebetulnya harusnya sudah dari 9 sampai 10 bisa sempurna. Intinya ketika anak-anak di dalam kelas itu memang sudah mengikuti secara keseluruhan instruksi dari gurunya, dikerjakan dengan struktur yang benar, itu juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan terutama sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai. Karena kan di dalam konsultasi Bu Sima sudah menanyakan apa area pengembangannya. Oke, itu ibu ya, kayak jempolnya saya. Ada yang bantuin jempol kayaknya nggak? Saya cuma ada 2, kalau kaki nggak mungkin gitu ya. Mungkin dari Bu Sima ada tambahin jempolnya. Jadi ada 4 jempol. Ya, sekarang kalau untuk Bu Sima sendiri, secara prinsip coaching itu udah dapat semua, mulai dari kemitraan, berasa nggak setara. Jadi tidak ada sekat antara coachnya sama coachingnya. Jadi kalau saya lihat dari awal ngobrol, Bu Sima sebenarnya nanyanya dikit, tapi jawaban dari ibu dia yang selengkap itu luar biasa banget. Jadi menjelaskan, Bu Sima tanpa disadari ternyata sudah berhasil memancing dari coachingnya itu untuk tahu nggak kendalanya di mana. Padahal di awal-awal ibu sudah bilang, saya kayaknya berhasil bla 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 gitu ya. Ibu sebutkan bahwa keberhasilan sampai di sana. Tetapi ketika Bu Sima berhasil memberikan pertanyaan berbobot dan memancing, iya, pada saat diskusi ternyata saya ada kendala. Jadi artinya Bu Sima sudah memancing ibu untuk menyadari kelemahan dari saat pembelajaran tersebut. Kan nggak usah dicari-cari kelemahan itu. Ternyata ibu mendapatkan sendiri pada saat diskusi, karena anak-anak berkelompoknya secara diri sendiri gitu ya, mereka memilih gitu ya. Intinya Bu Sima sudah berhasil, ternyata yang merasa di awal saya udah berhasil semua, begitu dipancing, iya tadi pas saat diskusi ternyata ada kelemahan yang tanpa disadari. Bu Sima tanpa harus menunjukkan kelemahan, ibu sudah menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran pasti akan ada kekurangan. Area pengembangannya sudah berhasil, Bu Sima sudah berhasil memancing dari coaching, menyadari kelemahannya, alur ceritanya udah dapet juga, mindfulness ya. Sampai saking mindfulness-nya, nggak tahu ada saya di sini kayak ya, keren banget. Fokus gitu ya, fokus dengan apa yang dibicarakan, karena coach itu yang terpenting fokus apa yang dibicarakan. Walaupun ada catatan, walaupun ada tulisan, walaupun ada panduan, Bu Sima sudah berhasil mengembangkan proses kreatif pembicaraannya. Gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan ini ngegali terus apa yang diinginkan sampai ketemulah yang namanya rencana tindak lanjut. Upaya yang akan dikerjakan itu juga sudah didapat, sudah diungkapkan sama ibu tanpa harus Bu Sima ntar gini deh ya, oh untuk yang berikutnya kayak gini ya, nggak perlu kayak gitu, kayaknya udah dapat semua. Jadi intinya memaksimalkan potensi dari ibu juga Bu Sima sudah berhasil untuk mengungkapkan. Mungkin dari percakapan kayak gini, jangan berhenti proses coaching ini di ibu saja, tetapi nanti dikombal
itu dikembangkan biar teman-teman yang lain bahwa proses coaching atau observasi itu bukan menjudge tetapi berbicara dari hati ke hati, memaksimalkan potensi, menggali apa dari guru tersebut, tidak mencari kesalahan tetapi akan menemukan kesalahannya sendiri, kelemahannya sendiri. Jadi tanpa dicari-cari akan ketemu sendiri. Jadi mungkin kalau saya diakhiri dengan ajak teman-teman berlatih proses coaching pada saat pembelajaran agar teman-teman yang lain merasa bahwa kita itu rekan sejawat, semuanya melakukan hal yang sama, saling memberi masukan, saling memberikan ide. Itu kayaknya sekolah bakal maju orang ini. Itu saya luar biasa, Bu Sima luar biasa. Juga bukan saya jadi lupa saking jadi saya terhipnotis ini ya, padahal saya udah nanya ini aja dari sebelumnya namanya siapa gitu ya. Tapi sangat luar biasa. Mungkin suatu saat saya akan bertemu dengan siapapun, proses ini, catatan-catatan ini itu juga perlu ditularkan sama teman-teman. Jadi mungkin nanti Bu Sima ketika akan kembali, yuk kita latihan coaching dengan teman sejawat. Terus dengan itu bagaimana catatan-catatan yang dibutuhkan ketika kita untuk gampang memancing pertanyaan, memancing potensi dari si coaching tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Pokoknya sukses sekolah ini. Kayaknya kalau dapat guru-guru kayak gini semua, kayaknya anak-anak enak deh kayaknya gitu ya. Luar biasa. Mangga saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Ana atas umpan baliknya, atas tanggapannya pada kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, alhamdulillah selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik, dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi hingga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Anastiawati, kepada Ibu Nihaya Azhara Esmat. Baik, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.